Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hasnia. Di video saya kali ini saya ingin melanjutkan dari video saya sebelumnya, yaitu masih dalam mata kuliah saya, wawasan ilmu farmasi. Nah, di video saya kali ini saya ingin menjelaskan dua poin penting, yaitu satu, pengertian obat. Terus yang kedua itu adalah bentuk-bentuk sediaan obat. Obat adalah bahan atau paduan bahan-bahan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit, luka atau kelainan badania atau rohania pada manusia atau hewan. Menurut Undang-Undang Farmasi, obat adalah suatu bahan atau bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, dan menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka ataupun kelainan badania, rohania pada manusia atau hewan. Obat menurut Ansel tahun 2021 adalah zat yang digunakan untuk diagnosis, mengurangi rasa sakit, serta mengobati atau mencegah penyakit pada manusia atau hewan. Selanjutnya, kita masuk dalam bentuk dan tujuan penggunaan obat. Dalam penggunaannya, obat mempunyai berbagai macam bentuk. Semua bentuk obat mempunyai karakteristik dan tujuan tersendiri. Yang pertama, serbuk atau fulvis. Serbuk atau fulvis merupakan campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan, ditujukan untuk pemakaian luar. Pulveres yaitu merupakan serbuk yang dibagi bobot yang kurang lebih sama, dibungkus menggunakan bahan pengemas yang cocok untuk sekali minum. Contohnya adalah puyer. Yang ketiga, tablet. Tablet merupakan sediaan padat, kompak, dibuat secara kempah cetak dalam bentuk tabung, pipi atau sirkuler. Kedua permukaan rata atau cembung mengandung satu jenis obat atau lebih, dengan atau tanpa bahan tambahan dan sebagainya. Adapun beberapa macam-macam tablet yaitu 1. Tablet kempah, 2. Tablet cetak, 3. Tablet trikurat, 4. Tablet sublingual, 5. Tablet bukal, 6. Tablet kunyah. Keempat, yaitu pil. Pil merupakan bentuk sediaan padat, bundar, dan kecil, mengandung bahan obat dan dimaksudkan untuk pemakaian oral. Yang kelima, kapsul. Kapsul merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Yang keenam, kaplet. Kaplet merupakan sediaan padat kompak dibuat secara kempah cetak, bentuknya oval seperti kapsul. 7. Larutan. Larutan merupakan sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang dapat larut. Biasanya dilarutkan dalam air, yang karena bahan-bahannya, cara peracikan atau penggunaannya tidak dimasukkan dalam golongan produk lainnya. Kedelapan, suspensi. Suspensi merupakan sediaan cair mengandung partikel padat, tidak larut, terdispersi dalam fase cair.
Kesembilan, emulsi. Emulsi merupakan sediaan berupa campuran dari dua fase dalam sistem dispersi. 10. Galenik. Galenik merupakan sediaan yang dibuat dari bahan baku yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang disaring. 11. Ekstrak. Ekstrak merupakan sediaan yang pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat cair Simplicia nabati atau Simplicia hewani menggunakan zat pelarut yang sesuai. 12. Infusa. Infusa merupakan sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi Simplicia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. 13. Immunoserum. Immunoserum merupakan sediaan yang mengandung immunoglobulin khas yang diperoleh dari serum hewan dengan pemurnian. 14. Salep. Salep merupakan sediaan setengah padat yang ditunjukkan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. 15. Suppositoria. Suppositoria merupakan sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra. Umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. 16. Obat tetes. Obat tetes merupakan sediaan cair berupa larutan, emulsi, atau suspensi. Dimaksudkan untuk obat dalam atau obat luar. 17. Injeksi. Injeksi merupakan sediaan steril berupa larutan, emulsi, atau suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir. Penggolongan obat. Berdasarkan aturan konsumsinya, obat terbagi beberapa macam, yaitu pertama, obat bebas. Biasanya terlihat dengan lambang lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Obat bebas mudah ditemukan di pasaran. Bahkan obat bebas dapat dibeli tanpa harus ada resep dari dokter. Yang kedua, obat bebas terbatas. Penggolongan obat berikutnya adalah obat bebas terbatas dengan lambang lingkaran berwarna biru dengan garis tepi hitam. Yang ketiga, obat keras dan psikotropik. Obat dengan lambang lingkaran merah dengan tepi hitam serta huruf K di dalamnya itu adalah penggolongan obat keras dan psikotropik. Artinya, obat ini hanya bisa dibeli jika ada resep dari dokter. Yang keempat, obat tradisional. Obat tradisional ditandai dengan simbol lingkaran berwarna hijau dengan gambar pohon di dalamnya. Obat ini biasanya terdapat adalah jamu. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, kini obat tradisional telah diolah dalam bentuk ekstrak jamu yang praktis dikonsumsi. Yang kelima, obat herbal berstandar. Obat herbal berstandar atau OHT
ditandai dengan simbol lingkaran warna kuning yang dikelilingi garis warna hijau. Di dalam lingkaran terdapat 3 bintang berwarna hijau. Meski sama-sama berbahan alami, namun OHT memiliki proses pengolahan dan standar higienisan yang berbeda dari obat tradisional. Yang keenam, fitofarmaka. Fitofarmaka ini memiliki simbol yang mirip dengan OHT. Perbedaannya pada gambar di dalam lingkaran yang berupa snowflakes berwarna hijau. Fitofarmaka juga berasal dari bahan alami, namun bisa disetarakan dengan obat-obatan modern karena proses pengolahannya yang lebih rumit.